Diam-diam beli rumah untuk selingkuhannya hingga setelahnya ku balas dia hingga menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ratna. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ratna akan membawakan cerita yang bisa bikin nangis hingga gemes mendengarnya. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan absen terlebih dahulu ya bunda-bunda dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Pagi itu, mentari belum benar-benar naik ketika aku menerima pesan dari Rara, adikku yang bekerja di bagian administrasi Gria Harmoni. Tadinya kupikir itu hanya laporan biasa soal pembangunan klaster baru, atau permintaan persetujuan anggaran. Tapi begitu kubuka pesan itu, jantungku seperti berhenti berdetak. Nama Rahma tertulis jelas dalam data pembeli rumah di klaster Dahlia, salah satu kawasan elit yang pengelolaannya dipegang langsung oleh keluargaku. Dan lebih mencengangkan lagi, bukti transfer atas nama Dika Pratama, suamiku. Tanganku langsung gemetar, menggenggam ponsel sekuat tenaga, mencoba menyangkal kenyataan yang terpampang jelas di layar. Ini pasti ada kesalahan, kan? Mungkin hanya nama yang mirip. Tapi Rara, yang ku kenal cermat dan teliti, sudah menyertakan foto KTP Rahma dan foto tangkapan layar transfer dari rekening bersama yang selama ini kugunakan untuk membayar kebutuhan rumah tangga kami. Air mataku jatuh tanpa permisi. Rasanya seperti ditusuk dari belakang oleh orang yang selama ini kupeluk paling erat. Mas Dika, suamiku, selama ini memakai uang kita, uangku, untuk membelikan rumah untuk selingkuhannya? Rumah, bukan sekadar apartemen singgah, bukan hotel rahasia, tapi rumah, lengkap dengan surat legalitas dan fasilitas lengkap. Di perumahan milik keluargaku sendiri. Betapa bodohnya dia, atau betapa yakinnya dia kalau aku tak akan pernah tahu. Aku duduk lemas di lantai, menggigit bibirku sendiri agar tidak menjerit. Semua kenangan bersamanya berkelebat di kepalaku, dari awal pernikahan kami yang penuh cinta, sampai malam-malam ketika ia pulang telat dengan alasan lembur proyek. Aku teringat malam minggu lalu, saat aku bertanya kenapa dia tak bisa menemaniku makan malam keluarga. Katanya, ada rapat mendadak dengan klien. Tapi sekarang semuanya terasa seperti sandiwara murahan. Rapat? Atau malah makan malam romantis bersama Rahma di rumah yang ia beli diam-diam? Tiba-tiba, segala hal kecil yang dulu kuanggap sepele jadi terasa seperti potongan puzzle dari pengkhianatan besar. Parfum asing di bajunya, notifikasi yang buru-buru ia sembunyikan, alasan-alasan klise yang sering ia lontarkan setiap kali aku mulai curiga. Aku bangkit dengan gemetar, berjalan ke meja kerja dan membuka laptopku. Kuakses sistem internal Gria Harmoni menggunakan akun khusus milik keluarga, dan memastikan semua data yang dikirim Rara itu benar. Tidak ada yang salah. Semuanya sah secara hukum, ditandatangani oleh Rahma sendiri. Bahkan lampiran KTP Dika sebagai penjamin pun ada di sana. Ya Tuhan, betapa yakinnya mereka bahwa aku tak akan pernah tahu. Betapa teganya Dika, yang tidur di ranjang yang sama denganku setiap malam, tapi ternyata sibuk membangun masa depan bersama perempuan lain. Aku menatap cermin di sudut ruangan. Wajahku pucat, mata mulai sembab. Tapi dari dalam diriku mulai tumbuh bara. Bukan hanya sedih. Aku marah. Marah pada Dika. Marah pada Rahma. Tapi yang paling menyakitkan, aku juga marah pada diriku sendiri. Karena terlalu percaya. Aku telah memberikan segalanya untuk pernikahan ini. Cinta, waktu, tenaga, bahkan seluruh hasil kerja kerasku. Dan sebagai balasannya, ia malah memberikan rumah kepada perempuan lain. Di atas tanah milik keluargaku. Aku menutup laptop dan kembali duduk. Tidak, aku tidak akan menangis lebih lama. Tidak kali ini.
Jika selama ini aku selalu memaafkan Dika untuk hal-hal kecil yang tampak seperti ketidaksengajaan, maka kali ini tidak ada lagi alasan. Ia sudah melewati batas. Dan tanpa ia sadari, ia bermain di wilayah yang bukan hanya salah, tapi juga bodoh. Karena ia lupa, ia membeli sarang untuk selingkuhannya di kandang singa milik istrinya sendiri. Dengan napas tertahan, aku membalas pesan Rara. Jangan ubah apapun dulu. Aku butuh semua bukti. Kita akan mainkan ini pelan-pelan. Aku bukan Dinda yang dulu lagi, yang selalu memberi celah maaf. Kini aku adalah Dinda yang akan membalas semuanya, dengan cara yang tak akan pernah mereka sangka. Malam itu aku tak bisa tidur. Rasanya setiap kali memejamkan mata, wajah Dika dan Rahma terus menghantui pikiranku. Aku bolak-balik di tempat tidur yang terasa dingin dan asing, padahal tubuhku masih terbaring di kamar utama rumah kami. Kamar yang dulu jadi tempat kami berbagi cerita, tawa, bahkan tangis. Tapi sekarang, tempat ini terasa seperti panggung sandiwara, penuh kepalsuan. Aku mulai berpikir, sudah berapa lama aku dibohongi? Apakah sejak Rahma dipecat dari perusahaan Dika? Atau bahkan jauh sebelum itu? Pagi-pagi sekali aku bangun dan membuat secangkir kopi hitam yang pekat. Tak ada selera untuk sarapan. Bahkan aromanya pun membuatku muak. Aku menyalakan laptop, membuka kembali folder berisi dokumen rumah yang Rahma beli. Setiap file kubuka perlahan, kuamati dengan detail. Aku menemukan nota-nota pembelian furnitur mewah dari toko interior ternama. Sofa kulit Italia, kasur premium, lemari pakaian buatan custom, semuanya dibayar dengan rekening atas nama Dika Pratama. Bahkan aku menemukan bukti transfer dari rekening kami, rekening yang selama ini aku isi dari penghasilanku sebagai konsultan properti, dan yang seharusnya dipakai untuk masa depan anak kami nanti. Satu persatu dokumen itu kubuka sambil menahan emosi. Aku membuat salinan digital dan mencatat semua tanggal transaksi, menyusunnya dalam urutan kronologis. Ini bukan hanya penyelidikan pribadi. Ini persiapan. Aku tak ingin lagi jadi istri yang hanya menangis dan memohon penjelasan. Aku ingin menjadi saksi yang siap menggugat. Setelah itu, aku mulai menelusuri jejak digital Rahma. Media sosialnya semula terkunci, tapi Rara membantuku membuat akun palsu dengan identitas fiktif sebagai calon pembeli rumah. Dari situlah semuanya mulai terbuka. Dalam satu foto, ia memamerkan jam tangan edisi terbatas di tangan kirinya. Aku mengenali jam itu. Itu hadiah ulang tahun yang dulu kupikir dibelikan Dika untuk ayahnya. Dalam video singkat lain, ia duduk di sofa yang persis sama dengan yang ada dalam katalog belanja interior. Ia memberi caption dengan kalimat menjijikan, "Hidup tenang di rumah impian." Akhirnya doa perempuan baik didengar juga. Perempuan baik? Aku hampir tertawa miris. Kalau perempuan sepertinya dianggap baik, lalu aku apa? Aku menyelidik lebih dalam lagi. Aku minta tolong temanku di bagian keuangan kantor Dika. Teman lama semasa kuliah dulu yang sekarang jadi kepala divisi keuangan di sana. Ia memberiku akses ke laporan reimbursement dan pengeluaran pribadi Dika. Ada nota makan malam di restoran hotel bintang 5, pemesanan kamar hotel di luar kota yang tidak pernah ia ceritakan padaku, dan pembelian tiket pesawat untuk 2 orang ke Bali, pada minggu yang katanya ia harus lembur sampai pagi. Semuanya mulai membentuk pola pengkhianatan yang telah lama terjadi. Tapi tertutup rapi oleh senyum manis dan kata-kata manis Dika setiap kali ia pulang ke rumah. Saat membuka rekaman CCTV yang tersimpan di kantornya, yang diam-diam berhasil kuakses lewat koneksi temanku juga, aku menyaksikan sendiri bagaimana Dika menggenggam tangan Rahma di parkiran belakang kantor. Ia mencium dahinya dan membukakan pintu mobil mewah yang selama ini kupikir hanya ia pakai untuk perjalanan dinas. Jantungku seperti diremas-remas. Aku ingin menjerit, ingin mengamuk.
Tapi aku menahan semuanya. Karena kali ini, aku tidak ingin gegabah. Aku ingin tahu sampai sejauh apa mereka bermain. Sampai seberapa dalam mereka menggali lubang pengkhianatan ini. Aku tahu, satu langkah yang salah bisa membuat mereka menutupi semua jejak. Tapi jika aku sabar, mereka akan merasa aman. Dan ketika mereka merasa aman, itulah saatnya aku menghancurkan semuanya. Malam itu, setelah semua file kuarsipkan dan kusimpan dengan aman di 2 hard disk eksternal, aku menatap langit-langit kamar sambil mengelus perutku sendiri. Bukan karena aku hamil, tapi karena di sanalah dulu aku bermimpi membesarkan anak kami bersama-sama. Di bawah atap rumah ini. Di bawah lindungan cinta yang ternyata palsu. Kini, rumah ini bukan lagi tempat bernaung, tapi medan perang. Aku tak akan menghadapinya dengan tangisan. Aku akan membuat Dika dan Rahma tahu, mereka baru saja menyentuh wanita yang salah. Dan mereka tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan nyaman yang dulu mereka nikmati. Karena aku, Dinda, akan mengambil semuanya kembali. Dengan cara yang paling elegan dan menyakitkan. Nama yang dulu tidak pernah berarti apa-apa bagiku, kini seperti duri yang tertancap di setiap sudut hidupku. Perempuan itu, yang pernah sekilas kulihat dalam salah satu foto bersama karyawan saat gathering kantor suamiku, kini menjelma menjadi sosok perusak rumah tangga yang selama ini kujaga dengan segala doa dan air mata. Wajahnya memang cantik, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku tak nyaman sejak dulu. Mata yang penuh ambisi, mata yang pandai memohon saat di bawah dan menindas saat di atas. Dari informasi yang kukumpulkan, Rahma dulunya adalah karyawan marketing di perusahaan Dika. Bukan posisi tinggi, tapi cukup dekat dengan klien dan tentu saja, dengan atasan. Konon, dia dipecat karena kasus manipulasi data penjualan dan menerima komisi gelap dari vendor. Tapi anehnya, setelah dipecat, bukannya menghilang seperti kebanyakan karyawan bermasalah, ia justru semakin sering muncul di sekitar Dika. Dengan dalih, butuh bantuan, dan sedang masa sulit, ia merapat pada suamiku, menjadikannya pahlawan yang konon menyelamatkannya dari keterpurukan. Saat aku menelusuri lebih dalam dari media sosialnya yang sudah bisa kuakses lewat akun palsu, Rahma menunjukkan wajah berbeda dari wanita yang katanya sedang susah. Ia berlibur ke resort eksklusif, pamer tas branded, bahkan makan malam di tempat yang biasanya kami kunjungi untuk merayakan ulang tahun pernikahan. Yang paling membuatku ingin melempar ponsel adalah saat ia mengunggah foto tangannya yang memakai cincin berlian, dengan caption murahan. Bukan siapa dulu, tapi siapa yang selalu ada sekarang. Dan pada saat yang sama, Dika sedang dalam perjalanan bisnis, yang katanya tak bisa diganggu sama sekali. Aku mencatat semua itu. Bukan karena aku tak punya hal lain untuk kulakukan, tapi karena aku tahu, aku akan membutuhkan semua ini suatu saat nanti. Rahma bukan hanya wanita ketiga biasa. Dia tahu cara bermain. Dia pandai memainkan peran sebagai korban, memelintir narasi hingga terlihat seolah-olah akulah istri jahat yang tak peduli, dan dialah wanita yang setia menunggu dalam bayang-bayang. Aku bisa membayangkan bagaimana ia menangis di depan Dika, menyebut dirinya tak punya siapa-siapa, meminta sedikit bantuan hanya untuk bertahan hidup. Padahal kenyataannya, bantuan itu adalah rumah mewah di klaster elit dan gaya hidup yang bahkan melebihi penghasilan bulanan seorang direktur. Yang membuatku muak bukan hanya karena ia merebut suamiku, tapi karena ia menikmatinya dengan bangga. Tak ada rasa malu, tak ada rasa bersalah. Rahma seolah ingin seluruh dunia tahu bahwa ia berhasil merebut milik orang lain dan memamerkannya sebagai trofi. Aku bahkan menemukan video pendek yang sengaja direkam dengan suara samar, memperlihatkan mobil suamiku memasuki garasi rumah barunya, rumah yang ia beli diam-diam. Aku tak tahu, apakah Rahma memang sebodoh itu atau sebenarnya sedang menantangku?
seolah berkata, "Lihat, aku bisa ambil hidupmu kapan saja." Tapi ada satu hal yang Rahma lupa. Aku bukan perempuan lemah yang akan duduk diam dan menangis melihat semuanya hancur. Aku dibesarkan dari keluarga pebisnis yang terbiasa menghadapi persaingan, tekanan, dan pengkhianatan. Dan kalau Rahma pikir dia bisa menyingkirkanku hanya dengan menggoda Dika, maka ia sudah salah besar. Aku menyusun semuanya dengan tenang. Bukti transfer, foto-foto, rekaman CCTV, unggahan sosial media, hingga laporan pembelian properti yang ia urus bersama Dika. Bahkan Rara berhasil mendapatkan surat pernyataan dari developer interior yang menyebut bahwa pemesanan seluruh isi rumah atas nama Rahma dibayar penuh oleh Dika Pratama. Saat malam datang, aku duduk di ruang tamu sendirian, menatap langit-langit dengan dada penuh bara. Bukan karena cemburu, tapi karena harga diri yang diinjak-injak. Rahma tak hanya merebut suamiku, ia mencuri dari hidupku, dari waktu, dari pengorbanan yang sudah kuberikan selama bertahun-tahun. Tapi aku akan pastikan, setiap yang ia nikmati hari ini akan lenyap esok. Ia mungkin merasa telah memenangkan hati Dika, tapi ia tak tahu, permainan ini baru saja dimulai. Dan dalam permainan ini, akulah yang pegang kendali. Hari itu aku datang lebih pagi dari biasanya ke kantor pengelola Gria Harmoni. Langit masih menyisakan warna kelabu, dan embun tipis masih menempel di kaca mobil saat aku parkir tepat di depan lobi utama. Sepagi ini, aku tak peduli lagi soal dandanan atau penampilan. Tak ada lipstik merah, tak ada high heels, hanya kemeja putih dan celana hitam longgar. Yang kubawa hari ini bukan senyum istri pengertian, melainkan langkah tenang dari wanita yang telah menentukan akhir permainan. Aku disambut oleh Rara yang sudah menunggu dengan segelas teh hangat di ruang kerjanya. Wajahnya tegang, meskipun ia berusaha tetap profesional. Ia tahu ini bukan sekadar masalah rumah tangga, ini adalah masalah harga diri, masalah darah dan keluarga. "Aku sudah print surat perubahan kebijakan cicilan, Kak," bisiknya pelan, menyerahkan map berisi lembaran-lembaran legal yang sudah disusun rapi. "Nanti sore aku bisa kirim ke alamat Rahma lewat kurir ekspres. Kalau dia baca, pasti langsung panik." Aku membuka map itu. Di situ tertulis jelas, perubahan syarat pembayaran rumah di klaster Dahlia. Yang semula cicilan bisa dicicil selama 24 bulan, kini berubah menjadi pelunasan penuh dalam waktu 3 bulan, atau properti dianggap wan prestasi dan akan disita tanpa pengembalian dana. Aku tersenyum. Tapi bukan senyum bahagia. Ini senyum dingin yang lahir dari luka yang terus menganga. "Kirimkan. Jangan lupa, sertakan stempel resmi perusahaan dan tanda tangan notaris. Kita buat seolah ini perubahan normal dari pihak manajemen." Rara mengangguk, lalu mengambil ponselnya. Ia langsung menghubungi kurir langganan. Aku berdiri di samping jendela besar ruangannya, menatap klaster Dahlia dari kejauhan. Rumah Rahma berdiri di ujung barisan, dengan desain minimalis bergaya Skandinavia. Cantik memang, tapi rumah itu dibangun di atas pondasi pengkhianatan. Dan aku akan merobohkannya, bata demi bata, dari dalam. Sore itu, surat sampai di tangan Rahma. Aku tahu karena Rara memasang pelacak mini pada paket yang dikirim. Begitu diterima, aku bisa membayangkan ekspresinya saat membaca lembaran demi lembaran surat itu. Panik, bingung. Dan benar saja, sekitar pukul 6 sore, Mas Dika menelponku. Suaranya terdengar tergesa, tapi tetap mencoba terdengar normal. "Din, kamu tahu nggak soal kebijakan baru di Gria Harmoni? Rumah yang maksudku, rumah temanku, katanya harus lunas dalam 3 bulan. Aneh banget kan?" Aku menahan tawa. Rumah temanku? Dika masih saja menyembunyikan rahasia yang sudah kupegang sepenuhnya.
Aku memainkannya dengan lembut. Loh, masa sih? Tapi memang akhir-akhir ini banyak yang kita evaluasi, Mas. Soalnya banyak rumah yang dibeli untuk spekulasi. Padahal perumahan ini segmentasi keluarga tetap. Jadi, mungkin itu alasannya. Aku menahan napas agar suaraku terdengar wajar. Gimana caranya bisa dinegosiasi, ya? Tanya Dika cepat. Kali ini aku menangkap sedikit nada cemas dalam suaranya. Bisa sih. Tapi harus pengajuan resmi. Pakai tanda tangan pembeli dan pemilik dana. Jawabku pelan, sambil menatap ke arah cermin. Kamu kenal pembelinya? Dia terdiam sebentar. Enggak sih, teman kantor. Tapi aku coba tanyain deh. Hatiku tertawa puas. Ia mulai kebingungan. Aku bisa bayangkan malam itu Dika pasti langsung menemui Rahma. Mungkin dengan nada tinggi, mungkin dengan rasa bersalah. Rahma, dengan segala keangkuhannya, pasti tidak terima. Wanita seperti dia tidak terbiasa ditekan. Dan ketika dua manusia licik saling menyalahkan, disitulah kebusukan mereka akan meledak dengan sendirinya. Beberapa hari kemudian, drama berikutnya terjadi. Rara mengirimi rekaman CCTV dari gerbang klaster Dahlia. Terlihat mobil Dika masuk dengan kecepatan tinggi, dan tak lama kemudian suara pertengkaran terdengar samar dari luar rumah Rahma. Sayangnya, tidak terekam penuh, tapi cukup untuk mengkonfirmasi dugaanku. Rahma panik, dan Dika mulai ketar-ketir. Yang tidak mereka tahu, ini baru langkah pertama. Masih ada banyak kejutan lain yang akan kuberikan. Malam itu aku duduk di balkon rumah sambil menyeruput kopi. Dingin angin malam tak terasa karena darahku jauh lebih dingin. Aku membuka ponsel dan menulis catatan. 1. Periksa aliran dana Dika ke rekening pribadi lainnya. 2. Cek properti lain atas nama Rahma. 3. Simpan rekaman CCTV terbaru. 4. Kirim pesan anonim ke Rahma. Kau tinggal di rumah milik istri sah yang kau rampas suaminya. Permainan ini bukan lagi soal cinta. Ini tentang siapa yang bertahan di akhir cerita. Dan aku tidak pernah berniat kalah. Sudah hampir tengah malam ketika ponselku bergetar. Nama, Mas Dika, terpampang di layar dengan 5 panggilan tak terjawab. Aku tidak mengangkat. Bukan karena aku tidur. Justru aku duduk di ruang kerja, menatap layar laptop sambil tersenyum dingin. Di hadapanku, lembaran laporan keuangan kami berdua terpampang jelas. Lengkap dengan jejak transaksi yang mengalir ke berbagai akun yang tak pernah ku ketahui sebelumnya. Nomor rekening atas nama Rahma Dwi Larasati. Dengan nominal jutaan rupiah yang rutin ditransfer setiap bulan. Termasuk transaksi mencurigakan ke toko perabotan mewah, salon eksklusif, dan bahkan penginapan mahal di luar kota. Semua dari rekening bersama kami. Tanganku menggepal. Ini uang hasil keringatku juga. Uang yang kutabung dengan harapan kami bisa punya anak, rumah yang lebih besar, masa depan yang stabil. Tapi ternyata, suamiku justru menginvestasikannya ke lubang neraka. Pagi harinya, ketika aku sedang sarapan bersama mama dan papa, Dika akhirnya pulang. Tidak seperti biasanya yang rapi dan wangi, kali ini penampilannya kusut, matanya sembab, dan langkahnya limbung seperti orang yang kehabisan arah. Aku pura-pura kaget. Mas, kamu kenapa? Mukamu pucat banget. Dika menarik kursi dan duduk tanpa diminta. Mama yang sedari tadi mengupas buah memandangnya sekilas, lalu berlalu ke dapur tanpa sepatah kata. Ia tahu ada yang salah, tapi dia juga tahu ini urusanku, dan Mama adalah tipe wanita yang percaya aku bisa menyelesaikan luka-luka hidupku dengan elegan, tanpa ribut-ribut. Dinda, aku butuh bantuan. Suara Dika serak. Aku butuh uang. Ada investasi darurat yang gak bisa kutunda.
Aku meletakkan sendok perlahan, menatap matanya dengan tenang. Investasi apa, Mas? Ini, properti. Kerjasama sama rekan lama. Tapi butuh dana cepat. Kamu masih simpan dana cadangan kita, kan? Ia mencoba tersenyum, tapi wajahnya lebih terlihat seperti pengemis yang minta dikasihani. Properti? Jadi sekarang dia membungkus kebutuhan rumah untuk selingkuhannya sebagai investasi? Aku mengambil napas dalam-dalam. Ada, tapi tidak bisa langsung aku transfer. Apalagi jumlahnya besar. Aku ngerti, tapi bisa nggak? Kita bikin perjanjian? Kayak pinjam resmi. Kamu sebagai pemberi dana, aku peminjam. Nanti aku ganti bulan depan. Please, Din. Ini penting banget. Dan disinilah perangku dimulai. Dengan tangan yang tak gemetar, aku berdiri dan mengambil map yang sudah kusiapkan sejak semalam. Selembar surat perjanjian pinjaman pribadi, lengkap dengan pasal-pasal yang terlihat sederhana tapi pada dasarnya menjebak. Aku setuju, tapi harus hitam di atas putih, Mas, supaya nggak ada kesalahpahaman di kemudian hari. Aku menyodorkan dokumen itu. Tanda tangan di sini. Dika sempat terlihat ragu, tapi rasa terdesak membuatnya tak lagi bisa berpikir panjang. Ia menandatangani dokumen itu, bahkan dengan senyum penuh keyakinan. Bodoh, tanda tangan itu akan menjadi bukti legal di kemudian hari, bahwa ia meminjam uang dalam jumlah besar, yang tidak akan pernah ia lunasi, dan kelak akan menjadi landasan untuk menyeretnya ke pengadilan dalam gugatan cerai dan pengembalian aset. Beberapa hari kemudian, Rara mengirimiku pesan. Kak, Mas Dika transfer ke rekening Rahma lagi. Kayaknya buat bayar lunas rumah itu. Tapi tetap masih kurang dananya. Aku tertawa kecil. Akhirnya ia jatuh ke perangkap yang kubuat sendiri. Hari itu mendung. Langit tampak seperti cermin perasaanku. Gelap, pekat, penuh ancaman yang belum jatuh. Di layar laptopku, rekaman CCTV dari kantor Mas Dika sedang kuputar ulang. Seseorang membocorkan padaku bahwa Dika sering menyelinap masuk ruang rapat lantai 2, yang tidak aktif digunakan. Dan saat kuselidiki, benar saja, di rekaman itulah, Rahma berdiri di hadapannya. Bukan sebagai wanita lembut yang pura-pura lemah, tapi sebagai sosok yang menuntut, kasar, dan manipulatif. Aku udah capek nunggu. Katanya rumah itu udah hampir lunas. Mana? Sampai sekarang suratnya belum keluar juga. Teriak Rahma sambil menjatuhkan tas mahalnya ke meja. Mas Dika mencoba meredamnya. Aku lagi usahain, sayang. Tapi prosesnya lama. Banyak tahap. Omong kosong. Kamu pikir aku bodoh? Kamu kira aku nggak tahu kamu mulai mundur? Kamu mikir buat ninggalin aku, ya? Dika terdiam. Tapi ekspresinya terlihat panik. Rahma menyeringai sinis. Kalau kamu nggak cepet kasih rumah itu jadi milik aku sepenuhnya, aku akan sebarin semua chat kita. Semua foto-foto kita. Bahkan yang kamu kirim pas lagi diranjang. Mataku menyipit. Jadi Rahma merekam semuanya juga? Hebat. Perempuan ini benar-benar tahu cara menyandera pria bodoh macam Dika. Kubiarkan rekaman itu terus berjalan. Di bagian akhir, Rahma menunduk ke arah Dika, menatapnya dari dekat. Kamu cuma pion buat aku, Mas. Tapi kalau pion ini nggak berguna lagi, akan aku jatuhin ke lubang. Ia tersenyum dingin. Jangan coba-coba main dua kaki. Aku bisa lebih kejam dari istrimu. Aku menekan tombol pause. Dari awal aku sudah tahu Rahma bukan wanita biasa. Tapi aku tidak menyangka dia seambisius dan seberbahaya ini. Ia bukan sekadar pelakor. Dia predator. Dan Dika terlalu tolol untuk menyadarinya sejak awal.
Hari berikutnya, kantor Dika dibuat geger oleh isu bahwa Rahma menerobos masuk dan marah-marah di lobi. Aku mendapat laporan itu langsung dari seorang resepsionis yang diam-diam menyukaiku sejak aku pernah datang ke kantor Dika dalam acara ulang tahun perusahaan. "Bu Dinda, tadi wanita itu, Rahma, teriak-teriak di lobi. Katanya rumah yang dijanjikan belum lunas. Padahal dia udah ngasih semuanya." Kami langsung amankan, tapi seluruh karyawan dengar. Aku menarik napas dalam. Jebakan ini lebih cepat menjepit dari yang kukira. Malam harinya, Dika pulang dengan wajah seperti orang yang tertimpa reruntuhan. Tubuhnya lemas. Ia tak langsung bicara, hanya duduk di ruang tamu seperti mayat hidup. Aku duduk di seberangnya, menyesap teh dengan tenang. "Kamu tahu?" tanyanya tiba-tiba. Aku menoleh pelan. "Tahu apa?" Dia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara serak, "Tentang Rahma, tentang rumah, tentang semua yang kulakukan." Aku diam beberapa detik, lalu meletakkan cangkirku. "Kalau aku bilang ya, kamu mau apa?" Ia menunduk. Lalu, perlahan ia berkata, "Aku minta maaf." Aku mengangguk kecil. "Maaf? Karena ketahuan? Atau karena menyesal?" Ia terdiam. "Kamu tahu, Mas," lanjutku. Suaraku dingin tapi tenang. "Rahma bukan wanita bodoh. Dia bisa manipulatif, cerdas, dan berbahaya. Tapi kamu tahu apa yang lebih menyakitkan? Kamu tahu dia begitu. Tapi kamu tetap memilihnya. Kamu biarkan dia menginjak harga diriku, merampas uangku, dan membohongiku tiap malam kamu bilang, 'Aku rapat malam ini.'" Air mata Dika mulai menetes. Tapi aku tidak goyah. Aku sudah melalui masa sakit, dan sekarang adalah masa pembalasan. Di saat itu juga, HP-ku bergetar. Sebuah notifikasi masuk dari Rara. "Rahma tadi telpon lagi. Kak, dia ngamuk. Katanya kalau surat rumah nggak keluar minggu ini, dia bakal datang ke rumah pribadi kita dan bawa wartawan. Dia ancam bawa cerita bahwa Mas Dika selingkuh karena kamu istri yang dingin dan terlalu sibuk kerja." Aku membaca pesan itu sambil tersenyum. "Ah, Rahma, sekarang kau mulai kalap." Aku berdiri, menatap Dika yang kini terlihat seperti laki-laki hancur. "Kalau kamu pikir ini udah selesai, kamu salah besar. Ini baru permulaan." Tanpa menunggu jawabannya, aku masuk ke kamar. Kupeluk diriku sendiri di depan cermin. Mungkin aku menangis sedikit malam itu, tapi bukan karena patah hati, melainkan karena lega. Aku tahu aku kuat, dan aku tidak akan membiarkan mereka menang. Keesokan harinya, aku menghubungi pengacara keluarga kami. Dan di hari yang sama, aku juga mengatur pertemuan dengan pihak pengelola Gria Harmoni. Surat penyitaan rumah Rahma sedang disiapkan. Dan di sisi lain, Rahma semakin menunjukkan wajah aslinya. Hari itu akhirnya tiba. Aku sudah mempersiapkan segalanya. Rekaman CCTV, tangkapan layar percakapan antara Mas Dika dan Rahma, bukti transfer dari rekening kami ke rekening Rahma, serta semua dokumen properti yang menuliskan dengan jelas, rumah di klaster Dahlia atas nama Rahma, dibayar dari rekening yang terhubung denganku. Sore itu, langit mendung seperti menahan napas bersama perasaanku. Aku duduk di ruang kerja, menata dokumen satu persatu di meja kayu mahoni warisan ibu. Seketika, langkah kaki terdengar dari pintu depan. Suara mesin mobil berhenti, dan beberapa detik kemudian, derit pintu terbuka. Mas Dika pulang, dengan wajah lelah dan mata yang tampak sembab. Sejak Rahma membuat keributan di kantor dan mengancam menyebar aib, ia terlihat lebih kalut setiap hari. Tapi hari ini, aku sudah tidak peduli pada raut lelahnya. Aku siap membukakan pintu kebenaran, yang tak akan bisa ia tutup lagi.
Mas, panggilku, tenang namun tajam. Dika menoleh. Ya. Duduk. Kita perlu bicara. Ia menelan ludah. Sejenak, dia tampak ingin menolak, tapi akhirnya berjalan pelan dan duduk di hadapanku. Aku menggeser satu map coklat ke arahnya. Apa ini? Tanyanya dengan suara rendah. Bukti tentang semua kebohonganmu. Ia membuka map itu. Di dalamnya, kutaruh tangkapan layar percakapannya dengan Rahma. Satu-satu kutandai tanggal dan jamnya. Di halaman berikutnya, tercetak bukti transfer dana besar dari rekening kami ke toko mebel, perabotan elektronik, hingga cicilan rumah. Dia membeku. Tangannya gemetar. Aku tahu semuanya, Mas, kataku akhirnya. Kamu pikir aku nggak tahu karena kamu lihai menyembunyikannya? Kamu lupa satu hal penting. Aku mendekat, menatap matanya. Gria Harmoni itu milik keluargaku. Kata-kata itu menggema seperti petir di kepalanya. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Kulihat ia ingin menyangkal, tapi tak bisa. Matanya liar mencari celah keluar dari kenyataan yang kukatakan. Dari awal aku sudah curiga, lanjutku. Tapi aku diam. Aku ingin tahu sampai di mana kamu tega menusukku. Sampai kapan kamu bisa berpura-pura sebagai suami yang setia, sementara setiap malam kamu menggenggam tubuh perempuan lain dengan uang hasil jerih payahku. Dinda, aku bisa jelaskan. Suaranya parau, nyaris berbisik. Aku mendongak, tak sudi melihatnya lemah seperti itu. Jelaskan? Apa yang mau kamu jelaskan? Bahwa kamu sengaja menyimpan nomor Rahma di nama palsu? Bahwa kamu bilang ke dia kamu hanya menikah karena dijodohkan? Bahwa kamu bilang aku istri yang hambar dan kamu gak pernah bahagia bersamaku? Dia memejamkan mata. Air matanya jatuh. Aku hilaf. Dinda. Aku terjebak. Rahma. Dia. Awalnya minta tolong. Dia bilang butuh uang buat bantu orang tuanya. Dan kamu bantu dia dengan ranjang dan rumah. Potongku sinis. Dika menggigit bibir. Aku nggak niat sejauh ini. Tapi Rahma, dia tahu kelemahanku. Dia terus-menerus datang, bermanja, bilang dia satu-satunya yang mengerti aku. Aku tertawa getir. Mengerti kamu? Atau pandai menjilat egomu? Ia terdiam. Aku menatapnya tajam. Selama ini aku berusaha jadi istri yang baik. Aku urus rumah, bantu bisnismu, bahkan biarkan kamu urus keuangan keluarga karena aku percaya. Tapi kamu malah hianati kepercayaan itu. Kamu tahu, luka dari pengkhianatan bukan hanya soal perselingkuhan, tapi soal rasa percaya yang kamu bakar sampai hangus. Dika menggeleng cepat. Wajahnya basah air mata. Aku takut kehilangan kamu. Aku bodoh. Aku terlalu terlena sama Rahma. Tapi aku sadar sekarang. Aku nyesel. Sumpah, aku nyesel. Sesalmu tidak bisa menghapus semua luka yang sudah kamu buat. Mas, kataku datar. Dan kamu tahu apa yang paling menyedihkan? Aku sudah tidak marah lagi. Aku muak. Seketika, suasana hening. Suara detik jam terdengar nyaring. Dika menunduk. Tangannya menggenggam lutut. Tubuhnya gemetar. Aku nggak akan mempermalukanmu di depan orang lain. Lanjutku. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Aku sudah siapkan surat gugatan. Aku juga sudah laporkan seluruh transaksi keuangan kita ke pengacara. Kamu akan diminta pertanggungjawaban. Dinda, jangan, tolong, kita bisa perbaiki ini. Aku bangkit berdiri. Tidak, Mas. Kamu menghancurkan pernikahan ini sejak kamu memilih tidur di rumah wanita lain. Tidak ada yang bisa diperbaiki. Hanya ada yang harus diselesaikan. Ia mencoba berdiri,
ingin meraih tanganku. Tapi aku mundur selangkah. "Satu hal lagi," ucapku pelan, namun dingin. "Rahma akan segera menerima surat penyitaan rumah." Surat itu dikirimkan oleh perusahaan milik keluargaku. Jadi ketika dia berteriak di depan rumahnya nanti, pastikan kamu tidak lupa bahwa langit-langit tempat dia berselingkuh masih dalam genggamanku. Aku melangkah pergi, tidak lagi menoleh ke belakang. Biarlah air mata itu jatuh di wajah Mas Dika. Biarlah ia menangisi puing yang ia hancurkan sendiri. Karena bagiku, hari itu bukan tentang air mata, tapi tentang kemenangan. Dan pengakuan pahit itu hanyalah pembuka jalan menuju karma yang lebih besar. Pagi itu langit tampak cerah, tapi di pikiranku, badai sedang menuju satu titik. Klaster Dahlia, rumah mewah yang sempat menjadi tempat pelarian cinta terlarang Mas Dika dan Rahma. Hari itu, karma mulai bergerak. Aku duduk di ruang meeting kantor Gria Harmoni bersama Rara dan kepala legal perumahan, Pak Rangga. Di meja tergeletak satu berkas penting, surat pembatalan transaksi rumah atas nama Rahma Wulandari, lengkap dengan peringatan bahwa properti akan disita apabila cicilan tidak dilunasi dalam waktu 14 hari kerja. Padahal aku tahu, Rahma tidak akan mampu melunasinya. Surat ini sudah ditandatangani direksi, Mbak Dinda. Tinggal dikirimkan, kata Parangga. Aku mengangguk. Kirim hari ini juga, lewat kurir resmi. Pastikan ada tanda terima dan dokumentasi foto saat surat diterima. Rara melirikku. Kalau dia ngamuk, gimana? Aku tersenyum. Biarkan. Kita cuma jalankan prosedur hukum. Sore harinya, Rahma menerima surat itu langsung dari kurir. Kamera CCTV kompleks menangkap momen ketika wajahnya berubah dari bingung, panik, lalu histeris. Ia keluar rumah tanpa alas kaki, mengenakan daster tipis berwarna merah marun, berteriak-teriak di teras sambil menggenggam surat. Apa-apaan ini? Aku nggak pernah telat bayar sepeser pun. Beberapa tetangga melongok dari balik jendela. Sebagian keluar rumah pura-pura menyapu halaman, tapi diam-diam merekam. Klipnya menyebar di grup WhatsApp warga hanya dalam beberapa jam. Rahma langsung menelepon Mas Dika. Aku dikasih surat ancaman penyitaan. Katanya kamu belum lunasin rumah. Kenapa bisa? Bukannya kamu bilang semua aman? Di balik layar, aku mendengarkan rekaman itu dari salinan CCTV dan ponsel kantor Dika yang sudah disadap sejak lama. Suara Dika terdengar panik, gugup, dan putus asa. Aku belum bisa cairin uang. Perusahaan lagi susah, dan kamu bohong. Kamu janji rumah ini aman. Aku udah invest perabotan, dan sekarang aku mau diusir. Aku akan cari cara. Tolong tenang dulu. Tenang kepala kamu. Gimana aku bisa tenang kalau semua tetangga lihat aku kayak orang gila diusir dari rumah? Hah? Rumah yang kamu janjikan bakal jadi istana kita. Aku hampir tertawa mendengar kata istana. Untuk perempuan sekelas Rahma, dia sungguh tidak tahu diri. Rumah itu bukan istana, tapi jebakan. Dan dia kini terperangkap. Beberapa hari kemudian, seperti yang sudah kuduga, Rahma mendatangi kantor Gria Harmoni sambil membawa surat itu. Tapi hari itu, aku yang menyambutnya langsung di ruang customer service. Kulihat matanya terbelalak saat melihatku duduk santai dengan kopi di tangan. Kamu bukannya Dinda? Gumamnya. Kamu kerja di sini. Aku tersenyum tenang. Lebih tepatnya, aku pemilik saham mayoritas. Jadi, secara teknis, aku bos besar di sini. Rahma menegang. Matanya bergerak cepat ke arah dua staf yang berdiri di belakangku. Ia merasa terjebak. Dan memang, ia sedang ada di ruang yang kuatur untuk menelanjanginya secara hukum.
Aku datang untuk protes. Serunya, aku nggak pernah telat bayar. Kenapa rumahku mau disita? Aku mengangguk seolah prihatin. Sayangnya, Ibu Rahma, berdasarkan catatan kami, pembayaran lunas tidak dilakukan oleh pihak pembeli sejak 3 bulan lalu. DP Anda memang lunas, tapi cicilan bulanan masih kurang. Dan karena properti ini dalam status sewa beli, maka sesuai perjanjian, hak Anda atas properti bisa dicabut jika selama 3 bulan belum lunas. Ini pasti kamu sengaja, tuduhnya. Suaranya mulai meninggi. Kamu dendam. Kamu mau balas aku karena aku dekat sama suamimu. Aku mendekat, menatapnya tajam, setenang mungkin. Saya tidak pernah bawa masalah pribadi ke dalam urusan bisnis. Tapi kalau kebetulan bisnis saya bersinggungan dengan urusan Anda, yah, anggap saja dunia memang kecil, ya. Rahma gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena kalah. Ia tahu tidak ada yang bisa ia lakukan. Aku bergerak secara legal, rapi, tanpa celah. Kalau tidak terima, silakan bawa ke jalur hukum, tambahku. Tapi pastikan Anda punya bukti. Karena semua transaksi kami terekam dan sah secara notarial. Hari berikutnya, tim legal kami bergerak. Plakat. Rumah ini diambil alih oleh pihak pengembang karena wan prestasi pembayaran. Dipasang di depan rumah Rahma. Ia menjerit. Mendorong petugas. Menghalangi plakat dipasang. Tapi semua sudah terekam. Bahkan satpam di kompleks pun tak lagi ramah padanya. Karena semua orang tahu dia adalah perempuan simpanan yang bikin rusuh. Malamnya, aku duduk di teras rumah sambil menatap bintang. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa lega. Aku tidak hanya berhasil membalas sakit hati, tapi juga menjaga kehormatan keluargaku. Gria Harmoni bukan tempat bagi penghancur rumah tangga. Dan selama aku masih bernafas, tidak akan ada satupun yang bisa menginjak harga diriku tanpa menerima akibatnya. Karma untuk Rahma sudah dimulai. Dan itu baru permulaan. Hari itu adalah hari Jumat. Biasanya waktu favorit Mas Dika untuk bersantai di kafe favoritnya bersama rekan kerja atau bersama Rahma, jika sedang tidak sibuk meeting. Tapi hari itu, bukan kopi yang ia nikmati, melainkan panggilan tak terduga dari divisi HRD kantornya. Surat pemanggilan itu datang setelah berita perselingkuhannya dan drama penyitaan rumah Rahma tersebar luas di media sosial. Salah satu warga Gria Harmoni yang menyaksikan keributan Rahma merekamnya secara vertikal, dan dalam semalam, video itu viral. Captionnya sederhana tapi menyengat. Istri sah yang tak bersuara, membalas lewat bisnis keluarga. Hormat untuk wanita kuat. Tak butuh waktu lama sampai orang-orang menyambungkan titik-titik, bahwa Dinda, aku, adalah istri sah Mas Dika, pemilik Gria Harmoni, sekaligus korban pengkhianatan yang membalas dengan cara paling elegan. Pagi itu, aku menerima salinan surat pemanggilan yang dikirim ke emailku oleh seseorang dari dalam perusahaan tempat Dika bekerja. Salah satu staf legal mereka ternyata adalah temanku semasa kuliah, dan tanpa ragu, ia memberitahu bahwa reputasi Dika sedang berada di ujung tanduk. Dia nggak cuma melanggar etika perusahaan karena berselingkuh dengan mantan karyawan. Din, tulis pesan itu. Tapi juga ada indikasi penyalahgunaan dana perusahaan untuk kebutuhan pribadi. Termasuk cicilan rumah Rahma dan pembelian perabotan mewah. Tanganku nyaris gemetar membaca itu. Jadi bukan cuma uang dari rekening kami yang dia pakai, tapi juga uang dari perusahaannya? Luar biasa. Mas Dika, kamu menggali kuburmu sendiri dengan tanganmu. Beberapa hari kemudian, aku melihatnya duduk di ruang tamu rumah kami, yang entah mengapa masih berani ia datangi, dengan mata merah, wajah kusut, dan napas berat seperti baru saja lari dari kenyataan. Aku dipecat, Din, katanya lirih.
Mereka nggak cuma keluarkan aku, tapi juga minta aku kembalikan dana yang dianggap misuse. Nilainya ratusan juta. Aku hanya memandangi wajahnya dalam-dalam. Wajah yang dulu kupuja, kini tampak seperti bayangan lelaki yang nyaris hancur. Tapi aku tak tergerak. Luka yang kutanggung lebih dari sekadar kehilangan uang atau reputasi. Aku kehilangan kepercayaan, harga diri, dan waktu. Aku butuh kamu, lanjutnya. Kita perbaiki semua. Aku salah. Aku bodoh. Tapi aku masih sayang kamu, Din. Aku tertawa. Dan penuh ironi. Sayang. Ulangku. Kamu pakai uang kita buat beli rumah buat perempuan lain. Kamu nginap sama dia di belakangku. Kamu bahkan bilang mau nikah diam-diam setelah kamu dapat promosi di kantor. Dan sekarang kamu bilang, sayang? Wajah Dika menegang. Napasnya tertahan. Ia tahu aku tahu segalanya. Bahkan hal-hal yang belum sempat dia akui. Dari mana kamu tahu semua? Tanyanya akhirnya. Putus asa. Aku mengangkat bahu. CCTV kantormu, rekaman call center, email transaksimu yang nyasar ke emailku, dan juga satu sumber tak terduga. Ia menatapku. Bingung. Aku punya orang di tim legal kantormu. Ternyata, mereka juga sudah lama mencurigai kamu. Tapi mereka menunggu bukti. Dan aku yang bantu mereka menguatkan kasus itu. Dika membeku. Bibirnya bergetar. Dan untuk pertama kalinya, aku lihat ia betul-betul ketakutan. Bukan hanya karena kehilangan pekerjaan, tapi karena menyadari bahwa semua rencana liciknya telah lama berada dalam genggamanku. Tak lama setelah itu, aku resmi mengajukan gugatan cerai. Berkas-berkas sudah kukumpulkan rapi, lengkap dengan semua bukti. Bukti rekening bersama yang digunakan untuk pembelian properti di atas nama orang lain. Bukti pembayaran cicilan rumah yang tidak sesuai dengan kebutuhan keluarga. Rekaman suara dan tangkapan layar percakapan Dika dengan Rahma yang mengindikasikan niat menikah diam-diam. Rekaman CCTV saat Rahma mengancam dan menyebut hubungan gelap mereka. Pengacaraku, seorang wanita tajam dan sangat berdedikasi, memastikan semua berjalan cepat. Tak ada celah bagi Dika untuk menghindar. Dan yang paling menyakitkan bagi dia, aku menuntut hak asuh anak secara penuh dan menolak memberi akses kecuali lewat jalur hukum. Dika kehilangan hak asuh. Pengadilan menyatakan ia tidak layak secara moral maupun finansial untuk memegang tanggung jawab sebagai ayah. Reputasinya tercabik. Semua kolega menjauh. Sahabat bisnisnya memutuskan koneksi. Bahkan orang tuanya sendiri, yang dulu sering menyalahkanku karena terlalu sibuk kerja, akhirnya datang padaku dengan mata berlinang, memohon maaf. Hari itu, saat aku menandatangani surat keputusan cerai di pengadilan, aku tidak menangis. Aku tersenyum. Bukan karena bahagia telah berpisah, tapi karena akhirnya aku bebas dari rantai yang terlalu lama mengikatku pada kebohongan. Mas Dika kehilangan segalanya. Dan aku, akhirnya mendapatkan kembali diriku sendiri. Setelah drama penyitaan rumah di Gria Harmoni viral di media sosial, nama Rahma berubah jadi bahan gunjingan. Bukan hanya di lingkungan elit tempat ia biasa pamer barang mewah, tapi juga di kalangan mantan rekan kerja yang dulu ikut gerah karena kelicikannya. Di grup alumni kantor lama Mas Dika, banyak yang membagikan ulang video saat Rahma meraung-raung di depan petugas keamanan. Ini rumah Dinda. Aku ditipu. Dika brengsek. Kalimat itu menggema di rekaman, membuat netizen menduga-duga, siapa sebenarnya wanita ini? Dan kenapa ia bisa begitu berani hidup mewah di rumah milik istri sah? Tak butuh waktu lama sampai netizen menemukan akun media sosial Rahma yang penuh dengan foto-foto pamer tas branded, kopi mahal, liburan ke Bali, dinner romantis, caption penuh pamer.
Tapi postingan terakhirnya berhenti tepat seminggu setelah insiden penyitaan rumah itu. Foto tangannya memegang cangkir kopi, dengan caption, "Kalau nggak bisa kasih rumah, jangan ajak mimpi." Dan setelah itu, hening. Rahma bukan tipe wanita yang tahan dicibir. Tapi yang lebih menyiksa dari hujatan publik adalah kenyataan yang kini menindihnya. Semua gaya hidup mewahnya selama ini tidak datang dari usahanya sendiri. Itu hasil manipulasi, rayuan, dan uang orang lain. Termasuk uangku. Setelah rumah impiannya disita dan Mas Dika kehilangan pekerjaan, Rahma harus menghadapi realitas pahit. Tak ada lagi aliran uang dari rekening orang lain. Cicilan kartu kredit menumpuk. Pinjaman online yang dulu ia ambil diam-diam kini menuntut pelunasan dengan bunga mencekik. Barang-barang mewah yang dulu ia pamerkan di Instagram, satu persatu mulai ia jual di akun Preloved dengan nama samaran. Tapi harga jualnya jatuh. Barang KW yang dulu ia beli dari personal shopper, tak bisa menutupi utang asli yang jumlahnya hampir 100 juta rupiah. Suatu malam, aku mendapat kabar dari Rara, adikku yang masih bekerja di bagian administrasi Gria Harmoni. Dengan nada geli bercampur kasihan, ia mengirimiku foto tangkapan layar dari salah satu grup jual-beli lokal. Rahma, dengan akun bernama Ernov88, menjual tas bekas, sepatu high heels, bahkan perhiasan yang dulu sering ia pamerkan. Butuh uang cepat, nego tipis. Lokasi bisa cot. Aku membaca sambil menyesap teh hangat di ruang kerjaku. Rasanya seperti menonton adegan dari film drama. Tapi ini nyata. Wanita yang dulu menghancurkan rumah tanggaku, kini menanti pembeli untuk sepasang sepatu Gucci palsu yang bahkan solnya sudah aus. Tapi hidup belum selesai menampar Rahma. Dari sumberku, aku tahu ia sempat menghubungi beberapa pria kaya yang pernah ia kenal. Ia mencoba merajut kembali koneksi dengan kalimat manis dan foto-foto seksi. Tapi semuanya tahu apa yang terjadi. Mereka menjauh, bahkan ada yang secara terang-terangan membagikan tangkapan layar pesan pribadi Rahma yang menawarkan diri. Dan yang lebih tragis, salah satu dari pria itu adalah suami dari teman arisannya sendiri. Temanku itu, setelah tahu, tak segan membuka aib Rahma di komunitas ibu-ibu sosialita. Rahma mulai terpuruk secara psikologis. Ia kehilangan tempat tinggal, ditolak oleh keluarga karena menimbulkan aib, dan dikejar debt collector yang tidak segan menggedor pintu rumah kontrakan kecil tempat ia numpang. Suatu hari, aku menerima pesan tak terduga dari nomor yang tidak kukenal. Isinya, "Dinda, kalau kamu baca ini, tolong jangan kejam. Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Tapi hidupku sudah hancur. Aku bahkan tidak punya uang untuk makan. Kalau kamu masih punya sisa belas kasihan, biarkan aku kembali kerja. Apa saja, aku rela." Aku memandangi pesan itu cukup lama. Bukan karena ingin membalas, tapi karena heran betapa dunia bisa berbalik dalam waktu yang sangat cepat. Beberapa bulan lalu, wanita ini begitu yakin bisa merebut suamiku, hidup nyaman di rumah mewah yang dia kira hadiah cinta. Sekarang, dia mohon-mohon pada wanita yang pernah ia injak harga dirinya. Tentu, aku tidak membalas. Bukan karena dendam. Aku hanya percaya, sebagian pelajaran hidup memang harus diterima utuh tanpa campur tangan orang lain. Beberapa waktu kemudian, aku dengar Rahma meninggalkan kota. Ia menghilang dari radar. Ada rumor bahwa ia pindah ke kota lain, mencoba memulai hidup baru dengan identitas palsu. Ada juga yang bilang ia mencoba menjebak pria tua kaya, tapi gagal lagi dan lagi. Yang pasti, Rahma kini hanyalah sisa bayangan dari dirinya yang dulu. Dan aku melangkah lebih ringan. Karena aku tahu, tanpa perlu menyentuhnya, semesta sendiri sudah memberi pelajaran yang setimpal padanya.
Pagi itu, untuk pertama kalinya setelah sekian bulan, aku bangun tanpa rasa sesak di dada. Tak ada tangisan malam, tak ada pikiran tentang pengkhianatan Mas Dika atau wajah angkuh Rahma yang dulu sering terbayang setiap kali aku mencoba memejamkan mata. Yang ada hanya suara burung di luar jendela, sinar matahari yang menyusup ke tirai, dan ketenangan. Prosesnya tidak mudah. Luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan bukan luka biasa. Ia bukan sekadar goresan, tapi luka menganga yang menusuk sampai ke inti harga diriku sebagai istri, sebagai perempuan, dan sebagai manusia. Tapi aku bersyukur, karena dari luka itu, aku menemukan sesuatu yang lebih berharga dari segalanya, diriku sendiri. Setelah resmi bercerai, aku pindah ke rumah utama keluarga kami, sebuah rumah besar bergaya klasik yang sebelumnya hanya kutempati saat liburan. Di sanalah aku memulai segalanya dari awal. Bersama Rara dan tim manajemen yang selama ini berada di bawah pengawasan ayah, aku mulai terlibat aktif dalam pengelolaan Gria Harmoni. Awalnya mereka ragu. Tidak karena mereka meragukan kemampuanku, tapi karena selama ini aku dikenal sebagai ibu rumah tangga yang lebih sering sibuk mengurus suami daripada bisnis. Tapi aku tahu, satu-satunya cara membuktikan diriku bukan dengan banyak bicara, tapi dengan tindakan. Aku mulai dari yang kecil, memeriksa laporan keuangan, melihat data penjualan, membaca ulang kontrak-kontrak lama. Aku mengikuti rapat mingguan, berbicara langsung dengan tim pemasaran, bahkan turun ke lapangan mengecek pembangunan klaster baru. Di mata banyak orang, mungkin itu hanya rutinitas biasa. Tapi bagiku, itu adalah bentuk pemulihan. Setiap keputusan yang kuambil, setiap target yang kutetapkan, adalah pembuktian bahwa aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang siapapun, terutama bayang-bayang pria bernama Mas Dika. Bersamaan dengan itu, aku mulai membangun sesuatu yang lebih personal, usahaku sendiri. Sebuah kafe kecil bernama Kopi Perempuan, yang terletak tidak jauh dari gerbang utama perumahan. Kafe itu bukan sekadar tempat jualan kopi. Di dalamnya, ada ruang baca, ada pojok diskusi, ada panggung kecil tempat siapapun boleh berbicara. Aku ingin menciptakan ruang untuk perempuan yang pernah terluka, seperti aku. Tempat mereka bisa menyembuhkan diri, bercerita, dan bangkit. Tak kusangka, kafe itu menjadi titik balik hidupku. Banyak pengunjung datang, bukan hanya karena rasa kopinya, tapi karena suasana hangat yang terasa seperti pelukan. Beberapa ibu muda curhat padaku soal rumah tangganya. Beberapa remaja perempuan bercerita tentang mimpi mereka. Dan aku mendengarkan, karena aku tahu, kadang seseorang hanya butuh didengar untuk kembali kuat. Lambat laun, aku mulai dikenal bukan lagi sebagai istri Mas Dika, tapi sebagai Dinda, pemilik Gria Harmoni, pendiri Kopi Perempuan, perempuan yang memilih bangkit, bukan membalas. Media lokal sempat menulis artikel tentangku. Judulnya, Dari Luka Menjadi Cahaya. Perjalanan Dinda mengubah derita jadi kekuatan. Aku membaca artikel itu dengan mata berkaca-kaca. Karena yang mereka tulis bukan soal kesuksesan, tapi tentang prosesku mencintai diriku sendiri kembali. Sore itu, aku duduk di teras rumah, ditemani secangkir teh dan angin lembut yang membawa aroma kopi dari kafe. Rara duduk di sampingku, memainkan jemarinya di tablet sambil sesekali menatapku. "Kak," katanya pelan, "kamu sadar nggak? Dulu Kak Dinda selalu kelihatan capek. Tapi sekarang, kamu bersinar." Aku tersenyum, lalu menjawab lirih. Mungkin karena sekarang aku nggak lagi mengejar cinta orang lain. Aku cukup dengan cinta dari diriku sendiri. Ya, aku bangkit. Bukan karena ingin menunjukkan aku lebih hebat, tapi karena aku sadar, aku berhak bahagia. Dan tak ada satupun manusia yang pantas disakiti dengan dalih cinta.
Aku tak tahu apa kabar Mas Dika sekarang. Aku tak peduli lagi. Karena dalam perjalanan ini, aku belajar satu hal yang paling penting. Perempuan yang sadar akan kekuatannya tak akan pernah dikalahkan oleh siapapun. Dan aku adalah perempuan itu. Hari itu langit tampak kelabu, seperti mewakili suasana hatiku yang sedang kosong tapi tenang. Aku baru saja selesai mengawasi pengecoran jalan kelas terbaru di Gria Harmoni saat Rara mendatangiku dengan wajah yang tak biasa. "Kak, tadi ada tamu nanya kamu di kafe. Tapi aku suruh dia tunggu aja. Sepertinya kamu gak akan suka lihat wajahnya." Aku mengernyit. "Siapa?" Rara ragu. Matanya menatapku, seperti mencari cara paling halus untuk menyampaikan kabar yang sebenarnya tidak ia sukai juga. "Mas Dika." Hening. Angin seolah berhenti. Aku memejamkan mata sejenak, lalu menghela napas panjang. Sudah setahun lebih aku tidak mendengar namanya langsung dari mulut siapapun. Setelah perceraian kami disahkan dan skandalnya mencuat ke publik, hidupku seperti menarik garis tegas antara dulu dan sekarang. Dan kini, sosok dari masa lalu itu muncul, mengganggu ketenangan yang susah payah aku bangun. Aku menemuinya di pojok kafe yang paling jauh dari pengunjung lain. Di meja kayu yang sering kupakai untuk membaca novel favorit, kini duduk pria yang pernah bersumpah akan menjagaku seumur hidup, tapi justru jadi orang pertama yang menusukku dari belakang. Mas Dika terlihat jauh berbeda. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya lebih tua dari usia. Tak ada lagi kemeja rapi dan jam tangan mahal. Kini ia duduk dengan kemeja lusuh, sepatu sedikit kotor, dan mata sembab. Tapi matanya masih sama, masih mencoba menampilkan wajah pria yang bisa menjelaskan segalanya. "Dinda." Suaranya serak. "Terima kasih udah mau ketemu. Aku nggak tahu harus mulai dari mana." Aku duduk perlahan. Tatapanku kosong, tapi tegas. "Mulailah dari alasanmu datang ke sini." Ia menggigit bibir, lalu mengusap wajahnya yang berkeringat padahal ruangan ber-AC. Aku nyesel. "Din, selama ini aku mikir kamu cuma cewek rumahan yang gak bisa apa-apa tanpa aku. Tapi ternyata, kamu lebih hebat dari yang aku kira." Aku tersenyum tipis. Butuh hancur dulu rupanya. Baru sadar siapa yang kamu sia-siakan. Wajahnya menunduk. "Aku nggak punya siapa-siapa lagi, Din. Rahma ninggalin aku waktu uangku habis. Teman-teman kantor menjauh. Aku udah coba kerja lagi, tapi nama aku keburu rusak. Semua orang tahu aku selingkuh sama mantan karyawan, dan itu bikin aku ditolak di mana-mana." Ia menatapku, kali ini dengan mata berkaca-kaca. Aku nggak mau balik buat minta uang atau simpati. Aku cuma mau minta kesempatan. Satu aja. Buat nebus semua kesalahan. Aku tahu aku nggak pantas. Tapi aku masih cinta kamu, Dinda. Detik itu juga, rasanya dunia berhenti sebentar. "Cinta?" Kata itu bagiku kini terdengar seperti lelucon basi dari novel picisan. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah menghancurkan kepercayaan sedalam itu bisa mengklaim cinta? Aku mendekatkan wajahku. Suaraku pelan tapi tajam. "Cinta? Kamu bahkan gak tahu arti cinta, Mas Dika. Cinta gak akan tega mempermalukan pasangannya. Cinta gak akan menghamili selingkuhan lalu sembunyikan semua dengan kebohongan berlapis." "Dinda, aku salah. Aku hilaf." Aku berdiri. "Jangan bawa-bawa kata hilaf. Kamu punya waktu berbulan-bulan buat mengakhiri semuanya. Tapi kamu pilih lanjut. Bahkan pakai uang kita untuk beli rumah dan ranjang buat tidur bareng selingkuhanmu. Itu bukan hilaf. Itu pilihan. Dan setiap pilihan ada akibatnya." Ia ikut berdiri, mencoba mendekat. Tapi aku mundur selangkah.
Mas Dika, suaraku mulai tegas. Kamu datang ke sini berharap bisa kembali ke hidupku. Tapi hidupku sekarang bukan tempat untuk orang seperti kamu. Aku sudah terlalu jauh berjalan. Terlalu banyak luka yang sudah kupulihkan. Aku sudah membangun kembali diriku dari puing-puing yang kamu tinggalkan. Dan aku tidak akan biarkan kamu menghancurkannya lagi, bahkan sedetik pun. Ia membeku. Aku melanjutkan dengan suara yang dingin tapi mantap. Kamu bukan lagi bagian dari cerita hidupku, Mas Dika. Aku tidak membencimu. Tapi aku sudah selesai denganmu. Jadi kalau kamu datang untuk mencari penyesalan, bawa pulang saja. Karena aku tak punya ruang untuk menampungnya. Aku melangkah pergi. Saat aku berjalan melewati meja-meja kafe, banyak mata memperhatikanku. Tapi aku tak peduli. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Bebas dari luka lama. Bebas dari bayang-bayang masa lalu. Bebas dari pria yang pernah kucintai mati-matian. Dan ketika aku sampai di pintu keluar, aku menoleh sebentar. Kulihat dia masih berdiri di tempatnya, menatapku dengan mata kosong. Tapi kali ini aku tak merasa lemah. Aku justru merasa kuat. Karena aku tahu, aku telah menang. Atas luka, atas kenangan, atas diriku sendiri. Berita itu datang tanpa aku duga. Dari seorang teman lama yang bekerja sebagai customer service di salah satu leasing mobil mewah. Ia mengirimiku pesan singkat. Hanya beberapa kalimat tapi cukup membuat aku terdiam di tengah meeting sore itu. Din, kamu masih ingat Rahma? Wanita itu kabur bawa mobil cicilan atas nama mantan suamimu. Sekarang lagi dicari banyak debt collector. Aku membalas dengan tenang. Masih. Dan aku tidak terkejut. Aku teringat bagaimana dulu Rahma tampil di media sosial seolah hidupnya sempurna. Setiap foto memamerkan barang-barang branded, makan di restoran mahal, berlibur ke Bali dan Bangkok, semua dengan caption manis seperti Blessed, Grateful, atau Queen Never Back. Nyatanya, semua itu hasil dari uang yang bukan miliknya. Uang dari rekening bersama yang kusempatkan tutup tepat sebelum aku gugat cerai Mas Dika. Dan sekarang, kerajaan semu yang dia bangun perlahan-lahan runtuh. Setelah menjual barang-barang, Rahma menghilang dari radar. Akun Instagramnya mendadak dinonaktifkan. Nomor ponsel yang biasa ia pakai tidak bisa dihubungi. Beberapa temannya mulai mengeluh di media sosial bahwa Rahma meminjam uang dan tidak pernah mengembalikannya. Aku minjemin 2 juta buat beli tiket konser. Katanya cowok barunya mau gantiin. Ternyata hilang gitu aja. Tulis seorang temannya. Waktu itu pinjem kartu kredit buat belanja di mall. Bilang urgent. Giliran tagihan datang. Dia gak bisa dihubungi. Komentar yang lain. Dalam waktu singkat, nama Rahma menjadi bahan gosip di mana-mana. Grup alumni sekolahnya bahkan sempat membahasnya panjang lebar. Seseorang mengunggah foto Rahma sedang naik angkot dengan wajah tertutup masker, lalu menambahkan caption, "Dulu sih jalan sama cowok orang bawa Fortuner. Sekarang sendirian naik angkot, bawa kantong plastik belanjaan." Dan yang paling menyedihkan, atau mungkin memuaskan bagi sebagian orang yang pernah disakitinya, adalah saat tersebar informasi bahwa Rahma didepak dari kos-kosan terakhir tempat dia menginap, karena tidak mampu bayar selama 2 bulan. Ia dilaporkan kabur meninggalkan kamar dalam kondisi berantakan, lengkap dengan catatan utang di laci yang ditinggalkan. Aku tidak pernah membalas dendam secara langsung pada Rahma. Tidak perlu. Karma bekerja jauh lebih teliti daripada yang bisa aku lakukan dengan tangan sendiri. Namun yang paling mengejutkan datang dari informasi yang dikirim Rara suatu sore. "Kak, aku dapat info dari Satpam Gria Harmoni. Tadi malam ada perempuan datang diam-diam ke rumah kosong di klaster Dahlia. Ia berdiri cukup lama di pagar. Kayak orang bingung. Waktu didekati, ternyata itu Rahma."
Aku terdiam mendengar kabar itu. Apa dia bilang sesuatu? Katanya dia cuma mau lihat rumahnya terakhir kali, sebelum benar-benar pergi. Aku menatap keluar jendela ruanganku, memikirkan kalimat itu. Terakhir kali. Rahma akhirnya sadar, tempat yang dia banggakan, rumah yang dia pamerkan sebagai hasil dari cinta dan perjuangan, hanyalah pinjaman dari kebohongan. Dan begitu kebohongan itu terungkap, semua ikut pergi. Seminggu kemudian, aku menerima sepucuk surat, tanpa nama pengirim, tanpa alamat jelas. Hanya tulisan tangan di kertas beraroma parfum mahal yang sudah pudar. Dinda, aku tahu aku bukan siapa-siapa lagi. Aku minta maaf. Aku kira aku menang karena berhasil merebut Dika darimu. Tapi ternyata aku hanya menjadi bagian dari kekalahannya. Dia tak pernah sepenuhnya mencintaiku. Aku berharap kamu bahagia. Aku tahu kamu lebih kuat dari aku. Ini terakhir kalinya kamu dengar dariku. Aku membaca surat itu berkali-kali. Bukan karena aku iba, tapi karena aku sadar. Untuk pertama kalinya Rahma menulis sesuatu yang jujur. Ia tidak meminta kembali, tidak memohon bantuan, tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya menyerah. Dan mungkin memang itu satu-satunya hal yang bisa ia lakukan sekarang. Setelah itu, tidak ada lagi kabar dari Rahma. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Tapi aku tahu, dia sedang hidup dalam keheningan. Keheningan yang bukan lagi indah, tapi menyakitkan, karena penuh penyesalan yang datang terlambat. Dan aku tidak menoleh ke belakang lagi. Karena masa depanku terlalu terang untuk disamarkan oleh bayang-bayang wanita seperti Rahma. Setahun telah berlalu sejak aku menutup pintu terakhir dalam hidupku bersama Mas Dika dan Rahma. Setahun sejak rumah tanggaku runtuh di hadapan kebohongan. Namun dari reruntuhan itu aku justru menemukan pondasi paling kuat dalam hidupku, diriku sendiri. Kehidupan setelah perceraian tidak serta-merta menjadi mudah. Awalnya, hari-hariku dipenuhi ketakutan, takut dinilai orang, takut gagal bangkit, takut mencintai lagi. Tapi ketakutan itu perlahan luluh seiring waktu, dengan setiap keputusan kecil yang kuambil untuk memperbaiki hidupku. Aku mulai bangun pagi lebih awal, mengurus manajemen Gria Harmoni lebih serius, bukan hanya sebagai penerus bisnis keluarga, tapi sebagai pemilik yang ingin memberi identitas baru pada tempat ini. Aku memperluas koneksi, membentuk tim pemasaran digital, dan menyulap beberapa unit kosong menjadi rumah contoh bergaya minimalis modern yang viral di TikTok. Banyak yang tidak tahu bahwa di balik kerja keras itu, ada air mata yang tidak terhitung jumlahnya. Malam-malam saat aku tidur sambil memeluk diri sendiri, meyakinkan bahwa aku pantas dicintai dengan benar. Tapi aku tidak menyerah. Karena aku tahu, aku sudah terlalu lama menyerahkan cintaku pada orang yang salah. Kali ini, aku akan mencintai seseorang yang tepat. Tapi sebelumnya, aku harus mencintai diriku sendiri sepenuhnya. Dan seperti takdir yang diam-diam bekerja di balik layar, ia datang saat aku sama sekali tidak mencarinya. Namanya Arga. Awalnya dia hanya klien yang ingin membeli satu unit rumah di klaster baru. Kami bertemu saat aku ikut mempresentasikan proyek Gria Harmoni Phase 2. Berbeda dari kebanyakan calon pembeli yang hanya tertarik pada spesifikasi rumah, Arga lebih tertarik mendengar tentang proses pembangunan, siapa yang mengurusnya, bagaimana konsep lingkungan disusun. Menarik. Biasanya pemilik perumahan gak turun langsung begini, katanya sambil tersenyum. Aku hanya menjawab singkat waktu itu, karena saya punya alasan pribadi untuk memastikan semuanya berjalan dengan jujur dan bersih. Ia tidak bertanya lebih jauh, tapi dari tatapannya, aku tahu dia menangkap sesuatu. Bukan rasa ingin tahu yang kepo, tapi lebih kepada penghormatan. Pertemuan itu tidak langsung membuatku jatuh hati.
Tapi Arga konsisten. Ia kembali beberapa kali, menanyakan detail lanjutan, lalu mengajak diskusi tentang pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Sampai akhirnya, tanpa sadar, aku mulai menanti-nantikan kehadirannya. Arga berbeda. Ia tidak pernah memaksaku menceritakan masa lalu, tapi selalu ada saat aku ingin berbagi. Ia tidak menawarkan pelarian, melainkan ruang. Ruang untuk tumbuh, untuk merasa cukup, untuk merasa tidak perlu menjadi sempurna agar layak dicintai. Dinda, katanya suatu malam saat kami duduk di teras rumahku, aku tahu kamu pernah terluka, tapi aku tidak datang untuk menambal lukamu. Aku datang karena aku melihatmu tetap berdiri, bahkan dengan luka itu. Aku menangis malam itu, bukan karena sedih, tapi karena aku akhirnya merasa, pulang. Hubungan kami berkembang perlahan. Tidak ada drama, tidak ada sembunyi-sembunyi, tidak ada janji palsu. Kami seperti dua orang dewasa yang sudah cukup mengenal pahitnya cinta, sehingga saat yang manis datang, kami menikmatinya dengan syukur. Arga mengenalkanku pada ibunya yang sederhana tapi bijaksana. Ia bercerita tentang mendiang ayahnya yang juga pernah gagal dalam rumah tangga, tapi bangkit dan menebusnya dengan menjadi ayah yang baik. Dari cerita itu, aku tahu bahwa Arga dibesarkan dalam nilai kejujuran dan ketulusan. Dan yang paling menyentuh, ketika Arga berkata, "Aku tidak takut kamu pernah gagal menikah, Din. Justru aku lebih takut kalau kamu tidak pernah belajar dari luka itu." Kalimat itu seperti pelukan hangat yang menenangkan. Aku tidak perlu menyembunyikan masa laluku. Bahkan luka terdalam sekalipun, diterima Arga dengan lapang hati. Aku menikah lagi 2 tahun setelah bercerai. Tapi kali ini, bukan karena tekanan sosial, bukan karena harus, melainkan karena aku mau. Pernikahan kami sederhana, diadakan di taman kecil di belakang kantor Gria Harmoni. Di antara bunga mawar putih dan lampu gantung yang berkelap-kelip, aku melangkah dengan gaun yang ringan, senyum yang tulus, dan hati yang tenang. Rara menangis bahagia, ibuku memelukku erat, dan seluruh timku di perumahan ikut hadir seperti keluarga sendiri. Bahkan beberapa warga lama di Gria Harmoni ikut hadir dan berkata, "Akhirnya Ibu Dinda dapat kebahagiaan yang layak." Aku hanya bisa mengangguk, memandang Arga yang berdiri di altar kecil sambil menungguku dengan senyum hangatnya. Aku tahu, ini bukan akhir dari cerita, tapi ini adalah awal yang indah. Kini, setiap pagi, aku terbangun bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa syukur. Aku bukan hanya bertahan dari badai, tapi tumbuh di dalamnya. Dan saat aku berjalan di antara rumah-rumah di Gria Harmoni, aku tahu setiap batu bata yang tersusun di sana bukan hanya bagian dari bisnis, tapi saksi dari perjalananku. Dari pengkhianatan, kehancuran, hingga kecinta yang sesungguhnya. Aku, Dinda, bukan lagi wanita yang menunggu diselamatkan. Aku adalah wanita yang menyelamatkan dirinya sendiri, dan kemudian menemukan cinta sejati saat aku paling pantas menerimanya. Hidup terkadang seperti panggung besar yang tak pernah benar-benar sepi. Bahkan saat tirai ditutup dan para pemain telah turun, gema cerita mereka masih tinggal, bergaung di ruang hati yang paling dalam. Aku, Dinda, berdiri di depan cermin besar di ruang kerjaku. Mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang hitam, aku tampak seperti wanita karir kebanyakan. Tapi di balik pantulan itu, aku melihat seseorang yang berbeda dari setahun lalu, bahkan dari 10 tahun yang lalu. Aku melihat wanita yang telah disakiti, dikhianati, ditertawakan, bahkan dijatuhkan oleh orang-orang yang paling ia percaya. Tapi aku juga melihat wanita yang telah belajar, berdiri kembali, dan akhirnya memilih untuk tidak membalas dengan kebencian, melainkan dengan pencapaian dan kebahagiaan yang nyata. Hari itu,
Aku menerima pesan tak terduga. Bukan dari Arga, bukan dari Rara, dan bukan dari tim marketing Gria Harmony. Tapi dari seseorang yang dulu pernah mengisi hidupku dengan janji-janji manis yang ternyata palsu. Mas Dika. Pesannya singkat. Boleh kita bertemu sekali saja? Aku ingin bicara. Bukan untuk kembali, hanya untuk minta maaf dengan benar. Aku terdiam cukup lama sebelum menjawab. Bukan karena aku marah, tidak lagi. Tapi karena aku tahu, hatiku yang dulu mungkin akan ragu. Tapi hatiku yang sekarang tahu mana yang layak diberi ruang, dan mana yang cukup dikenang. Akhirnya, aku membalas. Boleh, tapi hanya sebagai penutup. Kami bertemu di sebuah kafe kecil dekat taman kota. Tempat netral. Jauh dari kenangan, jauh dari luka. Aku datang dengan hati yang tenang, dan ia datang dengan wajah yang sangat berbeda dari yang terakhir kali kulihat. Mas Dika tampak jauh lebih kurus, rambutnya lebih tipis, matanya lesu. Tak ada lagi aura percaya diri yang dulu membuatku terlena. Yang tertinggal hanyalah sisa-sisa dari pria yang pernah kucintai dan kini tengah menanggung akibat dari pilihannya sendiri. Terima kasih sudah mau bertemu, katanya pelan. Tangannya gemetar saat menggenggam cangkir kopi, seolah dunia sudah tidak memberinya banyak hal untuk dipeluk. Aku hanya tersenyum tipis. Apa yang ingin kamu katakan? Ia menghela napas panjang. Aku salah. Bukan cuma karena berselingkuh, tapi karena menghancurkan satu-satunya orang yang benar-benar percaya padaku. Kamu. Aku tetap diam, memberinya ruang untuk bicara. Karena ini bukan lagi tentangku. Ini tentang dia yang akhirnya belajar menerima kenyataan. Aku pikir saat itu aku hebat, Din. Aku pikir aku bisa punya segalanya. Tapi ternyata aku hanya menghancurkan segalanya, dan kehilangan yang paling berharga. Air mata perlahan mengalir di pipinya. Tapi aku tidak menangis, karena hatiku sudah sembuh. Luka itu kini hanya bekas yang mengajarkan banyak hal, bukan lubang yang masih menganga. Aku dengar kamu sudah menikah lagi, dan bahagia. Aku mengangguk. Ya. Dan kamu juga harus bahagia dengan caramu sendiri. Maafku sudah lama kuberikan, bahkan sebelum kamu memintanya. Karena aku memilih memaafkan untuk diriku sendiri, bukan untukmu. Ia mengangguk, tampak lega namun hampa. Dan sebelum kami berpisah, aku menatapnya untuk terakhir kali, lalu berkata, jangan pernah mengkhianati seseorang yang bahkan langit-langit persembunyianmu masih miliknya. Kalimat itu menjadi penutup bukan hanya untuk pertemuan kami, tapi juga untuk bab kelam dalam hidupku. Aku tahu aku tidak butuh balas dendam yang berapi-api. Karma telah bekerja dengan caranya sendiri. Tugas kita bukan untuk menyalakan apinya, tapi belajar tidak ikut terbakar olehnya. Rahma, terakhir ku dengar, ia pindah keluar kota, berganti identitas, mencoba mulai dari awal. Tapi jejak digital dan reputasinya membuatnya sulit dipercaya lagi. Ia menjadi cerita peringatan bagi banyak perempuan yang ingin kaya dengan cara instan. Hidupnya kini bukan milikku untuk dihakimi, tapi cukup untuk jadi pelajaran. Kini, aku menulis semua ini dalam jurnal digital yang kupakai sejak awal perceraianku. Setiap halaman adalah catatan luka dan pembelajaran. Setiap paragraf mengandung air mata, tawa pahit, hingga kemenangan kecil yang dulu terasa mustahil. Dan kini, di halaman terakhir, aku menulis. Aku tidak menyesal pernah mencintai seseorang yang salah. Karena tanpa itu, aku tidak akan pernah mengenali cinta yang benar. Apalagi mencintai diriku sendiri dengan utuh.